Yes, pidato Hasto Kristianto, walaupun kita nggak demen nyimaknya, iya. Lu benci amat sih sama Hasto? Kagak. Ya, cuman nggak demen aja. Gimana? Lebay. Pakai bahasanya tuh bahasanya yang lebay. Kayak pujangga. Sultan Ali Sabana, Sultan Syahrir Ali Sabana. Pujangga, lebay banget. Aduh. Ya, akhirnya Hasto menggantikan pidato Megawati yang ketika itu Megawati sakit tidak bisa hadir walaupun posisinya sudah ada di ND. Katanya sih ngantuk semalaman nggak bisa tidur katanya. Ngantuk apa sakit? Ngantuk kali. Aduh. Apapun itu, whatever, yang penting adalah coba kita simak pidato yang sudah dipersiapkan dengan sangat luar biasa dan khusus. Lebay kan? Lebay kan? Lebay. Iya nggak apa, makanya gue pengen lihat nih, penasaran banget nih. Gue nyari baru ketemu nih. Pidato Megawati yang dipersiapkan secara khusus. Dan karena Megawati sakit, tidak bisa hadir, maka dibawakan pidatonya oleh Hasto Kristianto. Simak videonya. Ibu tidak perlu ke rumah sakit, bahkan ini nanti langsung ke Bali. Hanya karena tadi malam ya beliau kan kurang tidur. Sehingga karena situasi seperti itu, beliau menjadi kurang tidur tadi malam. Dan kemudian pagi ini berhalangan. Karena ketika Ibu Mega datang ke sini, pidato pun dipersiapkan dengan khusus. Amanat Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, dibacakan oleh Hasto Kristianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah terlebih dahulu kita petikkan salam nasional kita. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesekian kalinya saya bisa ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur ini. ND sangatlah penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Di tempat ini, Bung Karno oleh pemerintah kolonial Belanda sengaja dibuang, dikucilkan, dan mencoba diredam semangat juangnya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Api perjuangan Bung Karno justru semakin bergelora, bahkan disempurnakan oleh perjumpaan dengan sahabat-sahabatnya yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Karena itulah Bung Karno begitu akrab dengan seorang nelayan yang bernama Pak Kota, Pak Durham seorang penjahit, dan Ali Pambe seorang montir mobil. Hal ini terjadi mengingat kaum bangsawan dan kaum cerdik pandai saat itu merasa takut berdekatan dengan sosok pejuang revolusioner seperti Bung Karno. Tekanan hukum oleh kaum penjajah telah memenjarakan kebebasan untuk berani bersuara, berserikat, dan berkumpul. Saudara-saudara sekalian, api perjuangan Bung Karno inilah yang kita temukan di ND. Sebab di tempat inilah Bung Karno menghadapi tantangan perjuangan dan situasinya sungguh amat berat. Beliau sendiri mengatakan, kalau di Sukamiskin tubuhku di penjara, di Flores ini semangatku di penjara. Aku diasingkan dari manusia. Aku diasingkan dari manusia, dan diriku bagaikan seekor burung elang yang dipotong-potong sayapnya. Meskipun demikian, ketika ada seorang stoker berbadan tegap yang menawarkan saya untuk keluar diam-diam dari ND,
Bung Karno menolak dan mengatakan, itu bukan cara Bung Karno kabur dari tempat pembuangan. Oleh rakyat, aku dianggap sebagai lambang dari perjuangan kemerdekaan. Dengan tetap tinggal di tempat ini, di Flores ini, rakyat dapat menilai bagaimanapun seorang pemimpin juga menderita untuk cita-cita. Karena itulah lebih baik bagi Soekarno untuk tetap berada di tempat ini sebagai pengorbanan dari cita-cita. Karena itulah ketika Belanda menyusun barisan berdampingan dengan keju dan mentega, kita harus menyusun barisan perjuangan bersama dengan mataharinya sejarah. Karena itulah kita percaya bahwa suatu hari betapapun jua, kita pasti akan menang, kita akan merdeka. Dalam fajar itu kawan, aku tidak akan melarikan diri dari Flores secara diam-diam, tetapi aku akan berbaris keluar dengan kepala tegak. Saudara-saudara sekalian, betapa bergetar hati kita melihat semangat pemimpin seperti itu. Pemimpin tidak pernah lari dari tanggung jawab. Pemimpin itu berjuang bagi kepentingan bangsanya dan menjadi suri teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Saudara-saudara sekalian, peringatan hari lahirnya Pancasila yang dilakukan di ED ini tidak lain untuk memahami bahwa Pancasila lahir tidak melalui jalan mudah. Bayangkan, dalam usia yang begitu muda, sekitar 16 tahun, Bung Karno sudah bergulat dengan pemikiran para tokoh-tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi, Sun Yat-sen, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Kemal Atatürk, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rousseau, Adler, Karl Marx, Engels, Otto Bauer, Ernest Renan, hingga Mazzini dan Garibaldi. Seluruh pemikiran tokoh dunia ini dibumikan dalam problematikanya rakyat Indonesia guna merumuskan ide dan imajinasi tentang Indonesia Raya. Seluruh dialektika Bung Karno pun semakin matang ketika bertemu dengan para tokoh pergerakan di Bandung. Di kota Bandung inilah Bung Karno merumuskan falsafah pembebasan dari sosok petani yang namanya Pak Marhen. Dari perenungan ini lahirlah asas perjuangan PNI, yakni sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang menggalang rakyat untuk kemerdekaan Indonesia. Dalam keseluruhan proses lahirnya Pancasila, ND memiliki peran penting karena disinilah kontemplasi itu dilakukan. Hal ini ditegaskan oleh Bung Karno. Di Pulau Flores yang sepi ini, aku tidak memiliki kawan, maka aku menghabiskan waktu berjam-jam di bawah pohon sukun dan pohon di halaman rumahku. Aku merenungkan ilham yang diturunkan oleh Tuhan yang kemudian dikenal dengan Pancasila. 5 butir mutiara yang begitu indah itu aku gali jauh ke dalam bumi karena tradisi kami sendiri, dan itu dilakukan di bumi ND yang indah ini. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, Pancasila terbukti menjadi falsafah pemersatu bangsa dan menjadi jiwa bangsa. Pancasila juga menjadi jawaban atas struktur dunia yang tidak adil. Dengan Pancasila, Bung Karno memperjuangkan suatu tatanan dunia baru yang bebas dari imperialisme dan kolonialisme. Sebab apa yang terjadi dengan feodalisme, liberalisme, kapitalisme, hingga komunisme, semua memiliki sejarah penjajahan, sesuatu hal yang ditentang oleh Bung Karno selama hidupnya. Pancasila tidak pernah mengenal penjajahan, saudara-saudara sekalian. Pancasila dalam visi geopolitik ini sangat penting. Dengannya Indonesia bertekad menjadi taman sari dunia. Dengan cara pandang ini pula, beberapa waktu yang lalu saya menerima amanat sebagai juri dari Zayat Award Human Fraternity, sebuah lembaga kemanusiaan dan perdamaian antar umat manusia sedunia yang didirikan oleh Grand Sheikh Al-Azhar dari Mesir, Profesor Ahmed Tayyib, dan Sri Paus Franciscus
dua orang tokoh dunia Islam dan Katolik. Kepercayaan kedua tokoh agama dunia tersebut seakan merekonstruksi sejarah dialog Bung Karno dengan tokoh Katolik Peter Johannes Boma dan Pater Gerardus Huting dari Sarekat Sabda Allah dengan Kiai Haji Ahmad Hasan, seorang tokoh Persis dari Bandung ketika Bung Karno diasingkan di kota NDI. Saudara-saudara sekalian, Pancasila tidak akan pernah kehilangan relevansinya di dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Pancasila tetap menjadi landasan yang sangat kokoh dan visi Indonesia bagi dunia. Karena itulah pesan saya dari bumi NDI ini, jangan pernah berhenti membumikan Pancasila. Jalan Trisakti sudah disediakan oleh Bung Karno agar Indonesia bisa berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Bangunlah rasa percaya diri rakyat sebagai bangsa pelopor. Kita bangsa pelopor, bukan bangsa yang mudah silau oleh kemajuan bangsa lain. Kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia, teruslah berjuang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperkuat riset dan inovasi. Perhebatlah energi gotong royongmu, sebab alam Indonesia ini sangatlah indah. Darat dan lautnya menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, sedangkan ruang udaranya menjadi nafas bagi kehidupan umat manusia karena hutan-hutannya yang harus kita jaga kelestariannya. Gunakan seluruh alam Indonesia yang begitu kaya untuk kemajuan bangsamu. Jayalah Indonesiaku, Indonesia Raya yang sebenar-benarnya, dan Indonesia yang berpancasila. Selamat berjuang, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Kami sampaikan permohonan maaf bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri tidak bisa hadir di sini. Beliau kurang sehat, mohon doanya. Tetapi percayalah bahwa bumi NDI ini selalu memberikan semangat bagi kita, bagi Indonesia dan dunia, karena disinilah Pancasila dikontemplasikan. Salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang selalu berdoa buat masyarakat ini, khususnya bagi anak-anak muda generasi masa depan bangsa. Terima kasih. Oke, secara keseluruhan kalau itu peristiwa lahirnya Pancasila yang memang peran besarnya ada di Bung Karno, saya setuju dan itu bagus banget untuk negara ini. Dan kita sudah berhasil dengan Pancasila. Siapapun yang akan mecah belah bangsa ini gagal dan tidak bisa. Itu sudah ada banyak faktanya dan kita sudah jalani bersama-sama. Tapi, ya, yang kemudian menjadi kebalikannya adalah Megawati, Presiden kelima. Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima, ya masih pengen bercokol kayaknya, pengen disebut-sebut terus. Mana ada. Prabowo kan juga mantunya presiden. Dalam pidatonya Prabowo juga misalnya nih memperingati pembangunan yang disandangkan oleh Bapak Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia gitu ya. Membawakan pidatonya dia gitu. Ya, nggak ada. Soeharto presiden kedua Bapak Pembangunan Indonesia, nggak ada itu. Atau AY gitu ya. Demikianlah pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 dan ke-7 yang dibawakan oleh saya. Masih pengen posisi kayaknya ini.
presiden kelima masih di bawah-bawah terus. Mending hebat, mending berhasil gitu ya. Oh, dapat jabatan presiden dari gulingkan Gus Dur. Selama menjabat presiden, ya boro-boro menjalankan Pancasila. Makanya keseluruhan pidato isi ini adalah bagus. Bagus, dan itu dari Soekarno. Dan itu yang dipesankan oleh Soekarno. Tapi tidak bagi Megawati, apalagi Hasto. Kenapa? Jauh banget dari nilai-nilai Pancasila. Bagaimana? Begitu jadi presiden kelima langsung jual Indosat? Ya? Jual blok tangguh dengan harga murah? Ya? Gimana? Aset-aset negara yang dikuasai oleh asing juga nggak mampu ngapa-ngapain. Bicara Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, enggak. Persatuan Indonesia, enggak juga. Lu pemecah belah. Lu pemecah belah, toh. Provokasi terus-terusan. Lu pemecah belah, toh. Persatuan Indonesia. Mana lu ngomong Pancasila? Ngemeng lu pinter. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana aset-aset negara dijual kok? Mana? Ya jauh banget lah dibanding Jokowi sekarang, bumi langit lah. Itu aja yang lu hina, lu rendahkan terus. Padahal yang benar-benar melaksanakan Pancasila, padahal yang benar-benar melaksanakan amanah Bung Karno. Emang apa hebatnya anaknya, tapi malah justru jauh dari nilai-nilai Pancasila. Hanya sekedar omong-omong doang. Mana? Ngemeng lu Pancasila. Ngemeng. 3. Persatuan Indonesia. Mana? Memprovokasi terus, pemecah belah terus. Mana? Nggak mau kalah, 16% masih ngeyel. Mana? Elah, tok. Ngemeng lu, tok. Isi pidato bagus banget. Ya karena memang Soekarno seperti itu. Saya akuin itu bagus. Tapi pelaksanaannya, Megawati mana? Hasto mana? Hanya pinter ngomong doang. Jarkoni. Gampang ujar, angel ngelakoni. Ya, itu lu tuh, Tok. Coba introspeksi, Tok. Supaya kalau ngomong itu udah nggak bisa dilemahkan oleh orang lain. Supaya kalau ngomong itu nggak ada celah lagi untuk menjatuhkan lu gitu. Kalau begini kan jauh panggang dari api. Faktanya apa, lu ngomong apa. Indah bener dalam tataran narasi. Gila aja. Oke lah, mudah-mudahan segera sadar. Tapi yang paling penting, rakyat harus segera sadar. Pancasila, yes, setuju. Itu adalah pemersatu bangsa. Ya. Dan yang kedua, rakyat juga harus sadar tanggal 27 November untuk tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP seluruh Indonesia. Itu yang harus kita ingat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.